Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk membahas lebih jauh terkait dengan pendidikan. Tapi sebelum itu, aku mau bertanya nih sama teman-teman. Kalau nih suatu saat kita punya anak, kira-kira teman-teman mau menyekolahkan anak-anak itu dalam lembaga sekolah formal atau lembaga pendidikan alternatif lainnya seperti mungkin homeschooling atau sekolah alam? Sebenarnya nggak ada yang salah sih teman-teman, mau kita masukkan ke sekolah formal atau kita memilih untuk sekolah alam, begitu juga dengan homeschooling, semuanya adalah lembaga pendidikan. Karena yang terpenting itu bukan bagaimana kita memilih sekolah itu formal atau tidaknya, tetapi bagaimana potensi dari anak-anak kita itu bisa dioptimalisasikan. Bayangkan aja ya nih, kita punya dua orang anak. Yang satunya dia itu suka banget dengan ketenangan. Dia suka belajar sendiri di kamar, dia suka dengan lingkungan yang tenang. Tapi yang satunya dia itu suka dengan banyak orang. Dia suka belajar dengan ditemani beberapa teman atau orang-orang. Dia suka dengan kegiatan mengeksplor alam. Nah, tentu saja dalam pencapaian pendidikannya kan kita tidak bisa mensamaratakan. Kita harus mampu memilih pendidikan mana sih yang terbaik dalam mengembangkan bakat dan minat dari masing-masing diri mereka. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita kupas lebih jauh terkait dengan pendidikan alternatif seperti halnya dengan homeschooling dan juga sekolah alam. Homeschooling atau sekolah rumah merupakan proses pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan menjadikan rumah atau lingkungan sebagai tempat belajar yang utama. Pembelajaran ini dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan anak dan juga potensi anak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 27 Ayat 1, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, homeschooling termasuk pendidikan informal yang diselenggarakan oleh keluarga di mana orang tua berperan sebagai pendidik yang utama. Penelitian menunjukkan bahwa homeschooling muncul sebagai alternatif pendidikan yang lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan juga potensi anak. Lalu teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apakah pendidikan di dalam rumah dengan pendidikan di sekolahan sama efektivitasnya? Untuk waktu pembelajaran homeschooling sendiri, tidak seperti dengan sekolah formal ya teman-teman. Homeschooling ini tidak memiliki jam yang sangat baku. Jadi prinsip utamanya yakni fleksibilitas atau fleksibel. Disesuaikan dengan kebutuhan anak, berorientasi pada target kompetensi, bukan jumlah jam belajar. Misalnya pukul 8 sampai pukul 10 belajar akademik. Nah, lalu di jam 10 sampai jam 12 ini nanti kita akan belajar tentang praktik keterampilan. Nah, lalu sore harinya untuk pendidikan agama Islam, mungkin mengaji atau dengan tahfidz Quran. Kemudian konsep homeschooling dalam pendidikan agama Islam. Homeschooling dalam perspektif PAI adalah pendidikan berbasis keluarga yang menempatkan orang tua sebagai pendidik utama dan berfokus pada pengembangan iman, akhlak, dan potensi fitrah anak secara seimbang. Pendidikan tidak hanya mengejar prestasi akademik saja, tetapi juga mengembangkan anak menjadi hamba Allah yang bertakwa dan khalifah yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk pembelajaran mata pelajaran religius dalam homeschooling, yakni pembelajaran agama dalam homeschooling dilakukan secara terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terbatas di kelas atau jam tertentu, materinya meliputi akidah, akhlak, fikih, sirah, serta Al-Quran yakni tahsin dan juga tahfidz dengan metode seperti keteladanan, pembiasaan, dialog, dan praktik langsung, sehingga anak tidak hanya memahami teori-teorinya saja, tetapi juga mampu mengamalkannya. Nah, setelah itu pasti masih muncul pertanyaan lagi kan, apakah lembaga homeschooling ini terafiliasi ya?
apakah kita setelah melakukan pendidikan homeschooling tetap mendapatkan ijazah atau tidak? Bagaimana kita mau melanjutkan ke pendidikan selanjutnya kalau kita tidak mempunyai ijazah? Jadi, homeschooling ini tidak harus terafiliasi dengan lembaga tertentu ya teman-teman. Namun, banyak keluarga bekerja sama dengan komunitas homeschooling atau PKBM untuk memudahkan administrasi dan ujian kesetaraan. Kemudian, apakah tetap ada ijazahnya ya? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 27 ayat 2, bahwasanya hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan. Artinya apa teman-teman? Peserta homeschooling dapat memperoleh paket A atau setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, paket C setara dengan SMA, dan ijazah tersebut diakui oleh negara dan tidak dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni sekolah alam. Pasti teman-teman sudah tidak asing kan dengan sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan dengan sekolah alam. Ya, betul sekali. Sekolah alam adalah model pendidikan alternatif yang menjadikan alam sebagai media, sumber, dan ruang belajar. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Lendonova pada tahun 1998. Lalu, mengapa sih sekolah alam ini berdiri? Menurut Lendonova, sekolah alam lahir karena keprihatinan terhadap mahalnya biaya pendidikan yang terlalu berorientasi pada nilai akademik, kurangnya pengembangan karakter dan juga keterampilan hidup anak. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan juga menyenangkan. Dan tentunya sesuai dengan potensi anak. Lalu, bagaimana sih konsep dari sekolah alam ini? Penelitian menjelaskan bahwa konsep sekolah alam terdiri atas 4 pilar utama, yakni yang pertama akhlak, membentuk karakter dan moral peserta didik. Yang kedua, logika dan ilmu pengetahuan, yakni mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, yakni kepemimpinan, yakni membentuk tanggung jawab dan juga kemandirian. Yang keempat, yakni kewirausahaan, yakni melatih kreativitas dan juga kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya, untuk konsep sekolah alam dalam perspektif pendidikan agama Islam, yakni dalam PAI sendiri, sekolah alam sangat relevan karena mengajak peserta didik untuk mentadaburi ciptaan Allah, menanamkan rasa syukur, membentuk akhlakul karimah, menumbuhkan kesadaran sebagai khalifah di bumi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekolah alam mampu mengintegrasikan pendidikan karakter, nilai-nilai keagamaan, dan juga kepedulian sosial secara kebersamaan. Di balik beberapa keunggulan dari sekolah alam tersebut, tentu saja menyimpan beberapa mungkin kasus atau tantangan-tantangan yang ada dalam sekolah alam, seperti halnya keamanan sarana. Seperti pernah terjadi kasus ambruknya bangunan di salah satu sekolah alam yang menunjukkan bahwa pentingnya standar dari keamanan sekolah tersebut. Yang kedua, biaya pendidikan. Sebagian dari sekolah alam masih tergolong mahal, walaupun tadi pada awalnya disebutkan bahwasanya salah satu faktor didirikannya sekolah alam itu karena adanya keterbatasan dalam biaya pendidikan. Tetapi semakin berjalannya waktu dan mungkin dengan beberapa tuntutan teknologi pendidikan yang terus meningkat, tentu saja memberikan dampak terhadap biaya pendidikan itu sendiri. Yang ketiga yakni persepsi masyarakat. Masih banyak sekali anggapan bahwa sekolah alam itu kurang akademis, kurang formal, dan mungkin cuman main-main atau bagaimana. Tetapi pada faktanya sekolah alam itu proses pendidikannya memang menyatu dengan alam. Ya, kemudian kesiapan guru. Jadi di sekolah alam ini guru dituntut memiliki kompetensi yang lebih luas karena pembelajaran dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Untuk selanjutnya,
apakah tujuan dari sekolah alam itu sudah tercapai? Nah, secara umum sudah mulai tercapai ya untuk beberapa tujuan dari sekolah alam yang ada di Indonesia ini, tetapi mungkin belum optimal. Keberhasilannya itu dapat terlihat dari bagaimana meningkatnya karakter peduli lingkungan, yang kedua meningkatnya kemandirian pada siswa, yang ketiga pembelajaran yang lebih kontekstual dan menyenangkan, yang keempat berkembangnya kemampuan kepemimpinan dan juga kerjasama oleh peserta didik. Jadi, setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Homeschooling dan juga sekolah alam hadir sebagai alternatif pendidikan yang memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang sesuai dengan potensi dan juga kebutuhannya. Tidak ada satu model pendidikan yang terbaik untuk semua anak, tetapi ada pendidikan yang paling sesuai untuk setiap anak. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang berikutnya. Bye bye, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.